Pemirsa KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua pihak lainnya sebagai tersangka korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Kasus rasuah itu pun menambah daftar kepala daerah Riau yang terjerat kasus rasuah. Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang berurusan dengan KPK. Empat gubernurnya ditangkap KPK. Ada apa dengan Riau? Kita langsung bahas bersama dengan Mas Pras Watugraha, mantan penyidik KPK. Selamat sore, Mas Pras. Apa kabar Anda? Selamat sore, Mas Nanda. Ranov di studio, Mas. Ya, Mas Rano. Ya, maaf Ya. saya revisi nama saya sendiri. Oke, Mas, Siap. apa ya, kalau kita minta perspektif Anda dari seorang mantan penyidik KPK melihat Riau nampaknya luar biasa ini ya, setelah provinsi sebelumnya juga miris ya, ada kalau saya catat termasuk Klaten begitu ya Mas ya, sempat ada juga Iya. kasus rasuah menyeret kepala daerah termasuk Sidoarjo atau apa ya, saya lupa ini Mas, maaf kalau saya lupa. Tapi kalau melihat Riau sendiri nih Mas, respon Anda dulu penangkapan Gubernur Abdul Wahid ini bagaimana? Ya, seperti biasanya, Mas. Saya izin, namanya siapa, Mas? Pak Ranov Mas, Lupa. izin. Nanda itu Pak guest booker Ranov, kami, mohon oke. maaf. Ya, Baik, tim kami Mas itu. Ranov, Mhm. izin seperti biasanya memang lagi-lagi ya, ini anggaran dinas PUPR memang paling empuk, Mas Rano. Memang di seluruh Indonesia sama saja. Saya bisa sampaikan nggak hanya di Riau, Ya. tapi memang di Riau ini sudah keempat ya. Dari 2013 dua kali gubernurnya, terus itu juga terakhir juga yang ketiga Gubernur Riau juga kena juga soal hutan, kalau nggak salah izin hutan. Dan ini yang terakhir Abdul Wahid juga terkena juga. Jadi memang deterrence effect di Riau harus dikatakan tidak bekerja. Jadi tidak juga menimbulkan efek jera kepada teman-teman di Riau, terutama di tingkatan kepala daerah. Dan jangan dulu kita lupa juga, itu yang harus kita ingat, itu kita garis bawahi bahwa tepat 1 tahun yang lalu, tanggal 2 Desember, itu hampir tepat 1 tahun ya, 1 tahun kurang 20 hari, itu PJ Wali Kota Pekanbaru juga ditangkap OTT KPK. Jadi ini yang membuat kita semua juga sangat miris ya. Tentu saja ada sesuatu yang kemudian salah di sini, apalagi di dalam perkara yang terbaru ini Pak Abdul Wahid ini gubernur, ini metodologinya bukan suap menyuap tapi peras ya. Jadi 12E kecil, 12F kecil, dan 12B besar dilapis. Jadi kalau 12E kecil itu kita pakai paksa, dengan paksaan, Mas. Jadi seorang penyelenggara negara, kepala daerah kemudian memaksa staf-stafnya untuk mengumpulan uang untuk dirinya. Itu satu, masuk dalam klausul pemerasan. Yang kedua, di-convert seolah hutang piutang yang 12F kecil. Jadi seolah-olah mereka sudah punya hutang. Ini biasanya kita gunakan itu kalau nanti pura-puranya mereka sudah ada surat hutang piutang lah, sudah ada surat apalah dan lain-lain, itu nanti kita convert ke situ. Dan yang ketiga itu 12B besar, gratifikasi. Dari pola Abdul Wahid ini saya bisa jamin bahwa ini belum masuk ke dalam, bahkan ini belum masuk ke dalam gelondongannya kickback yang 20 sampai dengan 30% itu, Mas. Ini hanya sekedar uang hormat aja lah, uang sopan santun, Mas Ranov. Baik, Jadi baik. sayangnya ini pun ya sudah sangat sangat merusak sekali, karena Oke. dia memerintahkan kepala-kepala UPT atau misalnya Kasih, atau itu di level kabit ya. Kabit, mungkin kabit jalan jembatan, kabit PU Bina Marga dan lain-lain, itu di situ, itu di lingkungan dinas PU, diperintahkan sama Kadis PU untuk menyetorkan sejumlah uang atas pekerjaan yang jadi ini bukan ijon dari pemborong bahkan ya, Mas Ranov. Ya. Biasanya kan kita menemukannya ijon ya, pola-pola pemerasannya, bukan pemerasan, suap menyuapnya. Jadi pemborong, vendor memberikan uang sebesar 20 sampai dengan 30%. Tapi ini agak unik nih. Jadi PNS-PNS-nya yang ngumpulin uang. Seperti apa ya? Ini bukan uang suap nih, Mas Ranov. Iya. Ini yang harus kita garis bawahi. Oke. Jadi dia karena
pakai 12E dan 12F, dia pakai pemerasan. Baik. Jadi si kasih-kasih atau kabit-kabit ini jadi seolah-olah memiliki kewajiban untuk memberikan upeti. Oh, peti. Bahkan Oke. bayangin coba. Jadi upeti double-double nih. Ini Oh, yang oke. agak-agak juga buat kita miris ya. Satu PNS-nya memberikan upeti ke kepala daerah, nanti vendornya, pemborongnya juga memberikan suap sebesar 20-30%. Oke. Nah, Oh, ini agak-agak unik ya. Saya juga baru mungkin selama saya berkarir di KPK, ini baru sekali ini saya menemukan bahwa event kabit-kabit dan kasih-kasih itu memberikan upeti sebegitu besarnya untuk Oke. penambahan anggaran di APBD. Seharusnya itu kan dari pemborong ini. Jadi pemborongnya pun belum, karena ini barusan diketok ya dari berita tadi dari konferensi pers. Jadi ada penambahan anggaran, maka kabit-kabitnya atau kepala UPTD Oke. itu wajib memberikan setoran. Itu Baik. yang fantastis juga gitu loh. Ini terobosan yang canggih juga. Oke. Nggak hanya pemborong yang dimintain uang untuk mendapatkan proyek, tapi juga pejabat-pejabat di lingkungan dinas PU juga dimintain uang ketika anggaran Oke. diketok atau ditambah gitu. Ya, Mas Ranoff. dibikin geleng-geleng kepala kita ya melihat Iya, fakta saya yang ini kita dapatkan dari KPK. Gimana, Mas? canggih juga nih, canggih. Canggih. Jadi Oke. memang teman-teman juga diskusi sama kita terus komunikasi, konstruksi dan lain-lain. Oke. Ini juga memang pertanyaan saya simple aja. Ini masuk dalam kan nggak mungkin ada 5%, karena kita tahu tarif suap untuk infrastruktur itu 20-30%. Oh, Nggak ada yang 5%, nggak ada yang 3%, 2,5% itu nggak ada, nggak mungkin. Jadi bahkan rupanya setelah kita gali lebih dalam, rupanya bahkan ini belum masuk ke gelondongan suapnya, tapi ini baru ketika ada perubahan anggaran, maka kabit-kabit, kepala UPTD, jajaran di Dinas PUPR itu Oke. wajib memberikan semacam uang hormat lah gitu, Baik. uang terima kasih karena anggarannya sudah dinaikkan. Oke. Ini canggih nih Mas. Iya, ya masih Siap. dalam bentuk draft begitu ya, Mas, ya, belum ada ketok Betul. palu, masih perencanaan begitu ya, sudah ada indikasi rasuah di sana, luar biasa sekali. Tapi Iya, jadi melihat betul. terminologi yang tadi dikatakan oleh teman kami di lapangan, Arief Kurniawan di KPK melaporkan tadi, Mas, ada 7 batang nih, Mas, istilah fee yang diminta 7 miliar, ternyata 7 batang ini istilah batang atau ada istilah lainkah yang memang kerap digunakan oleh pelaku rasuah ini? Iya, bisa 7 meter, Oke. bisa macam-macam, ada 7 bungkus. Ya biasanya memang komunikasi tersebut memang biasa digunakan ya, bahasa seperti itu, apalagi di level staff, Mas. Yang seharusnya mereka, bahkan ini kan sudah dari mulai Januari atau Februari lah, proses surveillance, penempelan dan penyusupan teman-teman di Riau, baik dari segi teman-teman surveillance dari Direktorat Monitoring maupun dari Direktorat Dumas, termasuk teman-teman penyelidik. Jadi ini bukan, tentu saja ini bukan kejadian kemarin sore atau ada telepon tiba-tiba orang Pak bahkan ada suap, enggak. Ini juga tadi dari kronologi sudah yang ketiga kalinya tahapan pemberian ini jadi seperti semacam rutin lah, seperti itu. Oke. Mas Ranoff. Oke. Iya. Mas, ini kan KPK yang tengah menjabat saat ini akan bergerak ke Riau untuk menelisik, identifikasi nih istilahnya sektor-sektor yang masih punya risiko tinggi korupsi ya, Iya. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pemprov Riau. Apakah memang sektor beberapa sektor itu lahan basahkah di Riau atau memang bagaimana sebenarnya, Mas, sehingga harus menjadi perhatian KPK sendiri? Masalahnya bukan di sektornya, Mas Oke. Ranoff, tapi masalahnya di siapapun kepala daerahnya, maka dia akan melakukan pola dan metodologi yang sama untuk mengembalikan ongkos politik misalnya, atau mengembalikan uang tim kampanye dan lain-lain lah. Banyaklah kebutuhan-kebutuhan kepala daerah yang sering kita dengar bahwa kalau misalnya kita tanya, Bapak kenapa Bapak melakukan ini, Bapak kan sudah jadi gubernur misalnya, atau sudah jadi wali kota dan lain-lain ya. Ya biasanya mereka akan menjawab, Pak, ini kami melakukan begini juga terpaksa karena harus membayar ongkos politik dan lain-lain lah. Tapi Oke. itu sudah jawaban standar. Jadi nanti pastinya kalau kemudian kita
menyoroti Dinas PU gitu ya. Dinas PU-nya sebenarnya juga tidak berdaya apa-apa, Mas Ranoff, di Oke. depan gubernur atau di depan wali kota atau bupati. Mereka mereka keberlangsungan karir mereka kan ada di tangan Pak Gubernur dan Pak Bupati maupun Pak Wali Kota. Jadi percuma sebagus apapun sistem yang dibuat kalau misalnya pemimpinnya korup, apalagi ini ya double-double korupnya, bahkan PNS-PNS-nya pun disuruh mintain cariin duit dan lain-lain tuh. Ini akan sangat, ini KPK menggunakan metodologi apapun untuk memperbaiki sistem pencegahan dan lain-lain, jika kemudian tetap di depan muka atau di depan rapat, misalnya Korsubgah datang, Korsubdak datang, atau siapapun lah pimpinan KPK datang ke satu provinsi, satu kabupaten atau kota, itu untuk menghimbau bahwa dinas PUPR, dinas pendidikan, dinas kesehatan, misalnya itu kan 3 dinas yang sangat riskan ya, karena biasanya anggarannya besar. Dinas pendidikan, kesehatan, dan dinas PUPR itu berkali-kali apapun yang kita sampaikan untuk agar mereka tidak menggunakan metode-metode korup seperti ini ataupun pemerasan dan kickback, itu tidak ada gunanya kalau misalnya perintah untuk mengumpulkan uang atau meminta uang dari vendor, dari para pemborong itu diberikan oleh pimpinan puncak kepala daerah. Oke. Kepala dinas tidak akan bisa berdaya apa-apa, apalagi kabit-kabit dan kepala UPTD yang saya applause sekali hari ini ya, teman-teman di KPK secara objektif menggunakan pasal 12E kecil dan 12F kecil Ya. serta 12B besar, karena memang jika sampai ini, jika digunakan pasal 5 dan pasal 12A besar, ini akan terkena ini teman-teman staff yang di Dinas PU yang semalam yang hampir 10 orang itu yang ditangkap, atau 6 orang ya dalam kronologisnya, kepala-kepala UPTD yang memberikan sumbangan, itu akan dengan sangat terpaksa harus jadi tersangka juga karena mereka adalah pemberi. Tapi karena KPK menerapkan pasal 12E kecil dan 12F kecil, maka pemberinya terlepas dari jeratan hukum pidana karena memang ini murni pemerasan dan mereka Oke. tidak memiliki mens rea maupun actus reus untuk melaksanakan rangkaian tindak pidana korupsi ini. Itu, Oke. Mas Ranoff. Oke, untuk menutup celah korupsi di sejumlah daerah ini seperti apa, Mas? Mungkin Anda punya beberapa rekomendasi yang nampaknya efektif dilakukan, karena kalau bicara soal dugaan korupsi di daerah cukup banyak itu ya, bancakan proyek yang menggiurkan. Ini hulunya sebenarnya di mana sih, Mas? Apakah memang tawaran dari vendor atau stakeholder, atau justru memang jatah preman ini kerap diminta oleh sejumlah oknum yang bermain di daerah? Jadi memang kita seperti kayak putaran, kita kayak di lingkaran setan ya, Mas Ya. Ranoff. Jadi tidak sudah, KPK juga udah mungkin ratusan kali hari ini, tahun ini kan kita ini yang ke-6 ya KPK melaksanakan OTT, dan polanya hampir sama, semuanya sama ketika ada pengadaan barang dan jasa atau ada PUPR, infrastruktur misalnya, itu para vendor atau ini anomali ya yang di Oke. Riau ya, Mas Ranoff ya. Saya garis bawah ya, agak anomali ini. Tapi biasanya itu vendor menyerahkan uang sebesar 20-30% untuk mendapatkan paket pekerjaan. Nah, ini terjadi di semua daerah, semua provinsi dan semua kabupaten. Polanya sama seperti itu. Jadi ini juga sampai hari ini jujur-jujur saya juga tidak memiliki jawaban bagaimana kemudian menghilangkan budaya, bukan budaya ya. Apa ya? Ini kan sudah kayak semacam praktek yang semua orang akan berpikir bahwa kalau lu mau dapat paket atau misalnya mau ngajuin diri sebagai vendor maka harus memberikan kickback. Ini yang memang harus kita selalu digaungkan terus ya, tidak bosan-bosannya dan tidak ininya KPK juga. Tapi ya kalau sudah kondisi seperti ini kan sudah hampir darurat korupsi ini, Oke. maka seperti yang saya sampaikan juga, Pak Prabowo mungkin harus turun tangan, khususnya untuk Provinsi Riau misalnya, harus jadi konsentrasi khusus, tidaknya mungkin setahun bisa atau 5 kali atau 6 kali lah beliau datang untuk memastikan betul tidak ada kickback di seluruh
proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Riau, karena percuma KPK juga nggak mungkin juga cukup resource-nya dengan sekitar mungkin 90-100 penyidik dan juga hampir sama seratusan juga penyelidik untuk mengawasi seluruh provinsi, 38 provinsi dan 540 something kabupaten yang ada di Indonesia. Itu tidak mungkin dan pola-polanya sama semua. Oke, Nah, Mas, ya gimana? ini ada yang menarik nih kalau misalnya kita lihat pola komunikasi 7 batang itu, saya yakin itu ada di levelan staff. Jadi tadi seperti tadi, kadang-kadang kan para kepala daerah ini berpikir, wah saya kan nggak disadap, nggak ada sadapan, nggak ada komunikasi saya, nggak ada telepon dan lain-lain. Mereka lupa ketika mereka meminta itu, di bawah itu air keruh, Ya. Mas Ranov. Atasnya hening, siapa, tapi di bawahnya keruh. Oke. Tidak ada orang yang dengan rela, sukarela memberikan uang, menyiapkan uang, itu pasti keruh di bawahnya. Nah ini yang kemudian ditangkap sama teman-teman penyelidik KPK, teman-teman surveillance KPK, teman-teman intercept KPK, bahwa telah terjadi satu rangkaian perbuatan yang mengarah pada pemberian suap atau pemerasan. Jadi ini bukan seperti saya sampaikan tadi, Mas Ranov, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sudah melalui penyelidikan dan penempelan atau kami itu surveillance dan intercept yang sudah lama, hampir 1 tahun, 10 bulan lebih ya. Dan proses ini selalu pasti kalau KPK melaksanakan itu sesuai dengan SOP dan sangat rapi sekali dan tidak ada satupun yang bocor, bahkan diri saya sendiri pun nggak tahu bahkan mungkin para pimpinan pun tidak tahu bahwa hari Senin misalnya akan ada penangkapan atau Selasa atau besok malam, nanti malam. Kita bahkan saking rapatnya SOP penangkap OTT di KPK gitu, Mas Ranov. Tidak ada lagi Jumat keramat begitu ya. Dulu kan kerap kalau kita lihat ya di penangkapan OTT ini selalu terjadi di hari Jumat. Sekarang di hari Senin, Selasa, Rabu nih merata begitu ya Mas. Mas terakhir nih Mas, kalau melihat jumlah kenaikan 106 miliar rupiah proyek ini Dinas PUPR PKPP, apakah mungkin KPK bisa masuk ya untuk mengaudit atau lembaga manapun bisa untuk mengaudit untuk mengetahui celah ini Mas? Ada tren kenaikan untuk pengerjaan UPT jalan dan jembatan di wilayah Dinas PUPR PKPP Riau ini sebenarnya? Sebenarnya kalau di audit itu rutin Mas ya. Jadi kalau jika kita lihat anggaran misalnya kepala dinas PUPR atau dinas kesehatan ataupun dinas pendidikan, setiap tahun teman-teman di daerah itu selalu diaudit oleh teman-teman BPK, BPKP, terus juga KPK juga datang, Korsub, Korsubga, itu rutin sekali. Yang paling sulit ini menahan request dari pimpinan daerah, dari kepala daerah. Itu yang sampai sekarang saya belum menemukan metodologinya, ataupun teman-teman KPK pun saya yakin sampai sekarang juga tidak bisa menemukan metodenya. Bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah proses yang sudah rapi, anggaran yang sudah benar, fisik yang sudah benar, penghitungan RAB yang sudah benar, itu tiba-tiba di tengah-tengah misalnya Pak Gubernur manggil kepala dinas, kau siapin itu uang. Aku mau ke Jakarta misalnya, mau kemana lah, mau apapun kebutuhannya lah misalnya. Nah itu yang bagaimana itu mencegah agar itu tidak terjadi? Bagaimana mencegah agar kepala daerah tidak meminta atau mengorder request-request yang nggak masuk di akal tersebut gitu? Itu yang susah, Mas Ranov. Baik, kita harapkan memang Pak Abdul Wahid menjadi kepala daerah terakhir begitu ya untuk terjerat kasus rasuah ini. Jangan ada lagi kepala daerah berikutnya yang akan masuk ke lembaga antirasuah untuk diperiksa, juga ditahan dan menjadi proses hukum berikutnya tersangka. Begitu. Terima kasih untuk waktu Anda Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK bersama kami di Newsroom. Selamat sore. Selamat sore Mas Ranov.